Anda itu ngikut siapa? Ulama salaf bukan, ulama Saudi bukan. Terus ngakunya yang paling sunnah, ngakunya pengikut-pengikut salaf. Salaf siapa yang mau diikuti? Nabi ketika bersabda sumutasihu itu, berpuasalah maka kamu akan sehat, itu hadisnya tidak bisa diamalkan, hadisnya lemah apalah katanya teman-teman ya. Kami akan tanggapi di video yang selanjutnya. Mari kita kaji dalam kitab Matnul Bukhari ini, Bihasyati Sindi, atau kitab Sahih Al-Bukhari sebenarnya teman-teman ya, cuma matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Kami kali ini akan menanggapi ceramah daripada Gus Yazid Jawas, yaitu yang kita sering sebut dengan Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Dalam salah satu video yang sudah beredar teman-teman, ketika dia mengisi sebuah ceramah tentang masalah sesuatu yang membatalkan puasa, kata si Engkong Jawas itu, salah satunya itu kan sesuatu yang membatalkan puasa antara lain yaitu jima ya. Lah setelah itu dia membahas soal onani. Maaf teman-teman ya jika ini bahasa ini terlalu kasar ya, memang onani atau bahasa Arabnya istimna ya, istimna atau onani, mengeluarkan sperma atau mani dengan itulah teman-teman ya, kan paham sendiri kan. Lah kemudian Engkong Yazid Jawas ini berkata bahwasanya menurut mayoritas ulama, jumhur ulama itu membatalkan, onani itu membatalkan, tetapi menurut Ibnu Hazm ataupun Syekh Asy-Syaukani katanya onani itu tidak membatalkan puasa, cuma berdosa, tetapi tidak membatalkan puasa, kata si Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Dan ini pendapat ini kuat katanya, karena memang tidak ada dalil. Ketika kita pikir, cara pandang sutat-sutat Wahabi itu aneh teman-teman. Ketika masalah nafsu birahi, ketika ada perbedaan pendapat ulama, dia itu seolah-olah memperkuat pendapat yang malah mengatakan tidak batalnya puasa sebab onani. Ini kan piye? Tetapi apa masalah-masalah yang lain yang dipegang mayoritas, apalagi Nahdlatul Ulama teman-teman, walaupun dia itu tahu itu khilafiyah, kalau si Engkong itu ngotot untuk menyalah-nyalahkan, giliran onani malah dibela dan disebut itu merupakan pendapat yang kuat karena tidak ada dalil katanya. Tidak ada dalil piye Engkong ya, Engkong Yazid Jawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah, memberikan Anda pemahaman agama dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita bahas, apakah benar ulama yang mengatakan bahwa onani bisa membatalkan puasa itu disebut tidak punya dalil? Benarkah demikian? Mari kita kaji dalam kitab Matnul Bukhari ini, Bihasyati Sindi, atau kitab Sahih Al-Bukhari sebenarnya teman-teman ya, cuma matanya. Punya saya juz keempat, terbitan Nurul Huda, tepat di halaman 297. Di sini Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis sahih. Ini teman-teman ya. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-A'mash, an Abi Shalih, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, as-sawmu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya. Wa aklahu, ia meninggalkan makanannya. Wa syurbahu, dan ia meninggalkan minumannya, min ajli, karena aku kata Allah. Jadi orang yang berpuasa itu teman-teman meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Sahih Al-Bukhari. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwasanya onani tidak membatalkan puasa dan itu merupakan pendapat yang kuat? Ya Allah. Sebab itulah dalam kitab ini Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi sebagai ikon daripada
ulama-ulama Syafi'iyah punya saya tepat di juz ke Sabi' atau 7 ya. Ini terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI. Di sini dijelaskan ini teman-teman dalam Al-Muhadzabnya ini ya. Wa ini stamna fa anzalah batal saumuhu li'annahu inzalun an mubasyaratin fa huwa kal inzali anil qublah. Jadi jelas puasa itu bisa batal sebab onani. Jadi gak benar ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa onani tidak bisa membatalkan puasa. Itu sangat tidak benar sekali teman-teman. Gimana ya cara pandangnya, cara berpikirnya Engkong Yazid Jawas itu? Kok bisa dia mengatakan bahwa onani tidak bisa membatalkan puasa dan tidak ada dalil katanya? Dan ulama yang mengatakan itu di luar 4 mazhab kan teman-teman, yaitu Ibnu Hazm atau Asy-Syaukani. Itu di luar 4 mazhab. Loh, katanya Wahabi itu ikut ulama salaf. Sekarang salaf yang mana? Asy-Syaukani itu ulama salaf enggak? Hah? Imam Ibnu Hazm itu ulama salaf enggak? Terus Anda itu merasa pengikut salaf. Sampai-sampai menyatakan diri sebagai salafi katanya. Salafi, salaf yang endi kon, yang diikuti. Nabi sudah jelas bersabda, ini hadis qudsi, bahwa orang yang berpuasa itu yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Jadi berpuasa itu justru untuk mencegah hawa nafsu, bukan malah menuruti hawa nafsu di saat berpuasa. Iki piye ya cara pandangnya Engkong Yazid Jawas? Giliran apa ya, onani, yang penting ada pendapat yang mengatakan tidak batal malah dikuatkan. Dalil ini kuat, pendapat ini kuat. Kuat apanya? Kuat apanya? Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ya kan beruntung, di antaranya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga farjinya. Ini semoga ya, semoga saja di bulan Ramadan kali ini tidak ada orang yang terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang ngawur seperti ini teman-teman. Masa onani disebut tidak membatalkan puasa? Ini kan piye kyo? Ngeri. Dan video itu sudah jelas sekali teman-teman. Walaupun ada kaum-kaum Wahabi, bayi-bayi Wahabi mengatakan, "Oh, itu videonya dipotong-potong." Bukan masalah pemotongannya, bro, ya. Tetapi poinnya yang disampaikan oleh Yazid Jawas itu benar-benar jelas. Di antara yang membatalkan puasa adalah jima. Terus ia membahas masalah onani. Dia memang mengatakan ulama memang berbeda pendapat. Tetapi persoalannya adalah Engkong Yazid Jawas itu mengatakan pendapat yang menyatakan onani tidak membatalkan puasa itu pendapat yang kuat. Karena memang tidak ada dalil katanya. Iki yang jadi persoalannya. Giliran soal zikir, giliran soal ihda'us thawab, walaupun itu mayoritas ulama, dia nganggap bid'ah, dia nganggap sesat. Kan piye ya cara pandangnya? Silakan ya yang ngaku-ngaku siapa itu Wahabi yang katanya paling sunnah, silakan ketik di YouTube, cari itu. Apakah onani membatalkan puasa oleh Syekh Saleh Fauzan? Itu ulama Arab Saudi. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Onani membatalkan puasa. Jelas itu ulama Saudi. Lah terus Anda itu ngikut siapa? Ulama salaf bukan, ulama Saudi bukan. Terus ngakunya yang paling sunnah, ngakunya pengikut-pengikut salaf. Salaf siapa yang mau diikuti? Mana ada ulama salaf yang berfatwa seperti itu, bahwasanya onani tidak membatalkan puasa? Salaf yang mana? Salaf endi kon? Ya Allah, salah fikir barangkali ya. Ini ngawur teman-teman. Dan setelah ini kami akan insya Allah akan membahas salah satu ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi, namanya Badrus Salam LC ya. Dia itu mengkritisi hadis bahwasanya Nabi ketika bersabda sumu tasihu itu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu hadisnya tidak bisa diamalkan, hadisnya lemah apalah katanya teman-teman ya. Kami akan tanggapi di video yang selanjutnya. Silakan tonton nanti teman-teman ya, bagaimana cara menanggapi orang-orang seperti itu. Benarkah bahwasanya hadis sumu tasihu itu hadis yang lemah, yang gak bisa diamalkan, atau dusta atas nama Nabi? Apa seperti itu teman-teman?
Silakan simak nanti video kami yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Ya, sekian, terima kasih dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim wa faqahanallahu fiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.